Shalom adik-adik semua. Sebelum mengikuti ibadah online Bethany Kids ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan ya. Yaitu yang pertama, tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, tidak boleh tiduran selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, waktu mendengarkan firman Tuhan, didampingi papa mama ya adik-adik, supaya adik-adik bisa jelas dan mengerti akan firman Tuhannya. Yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai selesai adik-adik, supaya adik-adik mendapat berkat rohani. Mari adik-adik menyenangkan hati Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Amin. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan di minggu yang keempat. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan saat ini sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Engkau telah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami biar kami boleh sungguh-sungguh. Tuhan berikan kami hati yang taat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan, kakak punya yel-yel. Kalau kakak bilang Yesus, adik-adik bilang dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Sekali lagi, Yesus, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Bisa ya kak? Bisa dong. 1, 2, 3. Yesus, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Aku Bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih dong. Kurang semangat. Sekali lagi masih semangat memuji nama Tuhan? Masih dong. Oke, karena semangat mari kita nyanyikan pujian Di Sini Senang, Di Sana Senang. Sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Haleluya, 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 haleluya. Kita mau nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh girang, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mari kita persiapkan hati kita, buka hati adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh, biar firman Tuhan menasihati kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Kita mau menyanyikan pujian merenungkan firman. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati. Kita mau katakan, aku mengasihimu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oke, shalom. Halo adik-adik semua. Senang sekali Kak Esther bisa menyapa adik-adik lagi meskipun melalui online. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kembali untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau konsentrasi untuk fokus mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang mau mendengar dan telinga yang mau menyimak agar kami bisa memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Esther mau cerita tentang apa? Tentang apa nih? Ini singa loh. Singa bukan sih? Lucu ya. Kira-kira kalau punya peliharaan kayak gini, suka nggak? Bisa jadi suka ya, lucu soalnya ya. Tapi sayangnya singa yang kayak begini ini cuma ada di mana? Di TV. Gak ada singa betulan yang seperti ini. Singa betulan itu seperti apa? Coba ya dibandingkan ya. Yang ini dan yang ini dia. Ini loh singa betulan itu. Kalau kalian lihat, singa betulan itu hewannya kuat. Kalau Kak Esther baca itu panjangnya, badannya itu bisa sampai 2,5 meter, bahkan hampir 3 meter. Itu besar sekali ya. Nah, terus kakinya itu kuat, kalau lari kencang sekali. Bisa sampai 70 km per jam. Itu bisa ngebut sama motornya Kak Esther ya. Nah, lalu tangannya punya cakar, terus giginya juga taringnya tajam-tajam. Berarti ini hewan peliharaan bukan? Karena ini namanya hewan buas ya, tidak untuk dipelihara. Nah, Kak Esther mau cerita tentang, hari ini mau cerita tentang singa. Kok tentang singa? Iya, tentang singa. Singanya ngapain ya? Nih, suatu hari ada gerombolan singa yang tinggal di satu tempat. Mereka ini sedang menanti. Menanti apa? Menanti diberi makan. Oh, mereka menanti ya, sambil menanti mereka gelisah ya. Sambil aung gitu ya. Nah, ketika mereka sedang menanti, tiba-tiba mereka mendengar ada suara gebrak. Wah, ada suara ribut. Nah, mereka ingat kalau biasanya ada suara ribut, pasti akan ada mangsa yang akan diberikan. Oh, mereka seneng ya. Oh, sudah siap-siap, sudah lapar soalnya ya. Nah, lalu ketika mangsa itu akhirnya datang, apa yang terjadi? Ini yang terjadi ya. Saat mereka lagi menunggu, tiba-tiba boom, loh, ada orang dimasukkan ke dalam tempatnya mereka. Siapa ya ini ya? Wah, nggak peduli siapa ya, pokoknya kalau singa mah nggak pakai kenalan ya. Kalau sudah ketemu mangsa, pengennya sudah langsung makan. Nah, orang ini kemudian masuk. Ketika masuk, ternyata tiba-tiba singa-singa itu gak bisa ngapa-ngapain. Mau makan ya, mau gitu, tiba-tiba mulutnya ini kekunci. Singanya bingung ya. Bingung, jalan ke sana, jalan ke sini, kok gak bisa dimakan ini? Kenapa ini ya? Jadi kira-kira siapa ini orangnya ya? Nah, singa-singa itu tidak tahu bahwa yang dimasukkan tadi adalah siapa nih? Ini adalah Daniel. Kenal nggak sama Daniel? Kenal? Kak Esther juga nggak kenal sih, tapi Kak Esther tahu dari firman Tuhan. Daniel ini adalah salah satu orang muda dari Israel. Orang muda yang pintar dan berhikmat, ya. Jadi waktu zamannya Daniel,
kerajaan Israel itu dikalahkan, ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Nah, ketika kerajaannya dikalahkan, Daniel bersama dengan orang banyak yang lain diangkut ke kerajaan Babel. Nah, karena Daniel pintar, Daniel ini diangkat sebagai orang-orang yang melayani raja. Saat semua orang itu tidak bisa dan pusing mikirin mimpinya raja, Daniel ini bisa loh mengartikan mimpi raja. Nah, ketika Raja Babel ternyata dikalahkan lagi oleh Raja Media dan Persia, Daniel juga dibawa ke kerajaan Media dan Persia. Tetap diangkat jadi seorang yang punya kedudukan yang tinggi, ya, paling tinggi di antara semuanya. Wah, luar biasa ya. Kenapa ya? Apakah Daniel itu sakti, hebat? Ternyata ada rahasianya. Apa ya rahasianya? Nah, ternyata rahasianya Daniel itu sebenarnya cuma satu, ya. Boleh adik-adik baca di kitab Daniel pasal 1 ya. Di situ dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk mentaati Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Daniel ini adalah anak muda yang sangat mencintai Tuhan. Bahkan di dalam kitab Daniel kita bisa baca Daniel itu berdoanya gak tanggung-tanggung. Dia berdoa 3 kali sehari, setiap hari, dan semua orang tahu. Ternyata nggak makan aja ya yang 3 kali sehari, atau minum obat aja ya yang 3 kali sehari, dan dia berdoanya 3 kali sehari. Berarti itu kira-kira bangun pagi ya, waktu matahari masih baru nongol, terus kira-kira agak siang waktu matahari sudah agak di tengah gitu ya, lalu kira-kira malam juga. Jadi Daniel ini banyak meluangkan waktunya untuk berdoa, karena Daniel tahu bahwa hikmat, bahwa kepandaian, bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Daniel itu bukan pintar karena dirinya sendiri, tapi Daniel pintar karena Daniel mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik pengen nggak jadi pintar, jadi bijaksana kayak Daniel? Pintar, pengen ya? Pengen dong. Gimana caranya? Nah, mari kita belajar dari Daniel. Daniel ini sukanya berdoa, sukanya bergaul erat sama Tuhan. Kalau adik-adik suka berdoa enggak? Berdoa itu apa sih? Berdoa itu ngomong sama Tuhan, ngobrol. Tuhan diajak ngobrol. Lo bisa kan Tuhan diajak ngobrol? Oh, bisa banget. Lewat apa? Lewat doa. Doanya harus bagaimana? Doa itu nggak harus bagaimana. Yang penting hatinya ini rindu untuk ngomong sama Tuhan. Mau lagi sedih, mau lagi senang, mau lagi nggak enak, mau lagi galau, bisa langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi begini. Bisa banget. Terus Tuhan, kalau kita berdoa, lo bisa ngomong nggak? Oh, bisa. Salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kalau kita punya banyak firman Tuhan di hati kita, maka Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan itu. Tiba-tiba diingatkan ayat begitu ya, lagi sedih gitu ya, tiba-tiba diingatkan ayat, hati yang gembira adalah obat. Wah, jadi oh iya ya, kalau aku sedih, maka tulang-tulang aku kering, aku gampang sakit. Aku gak mau sedih, aku mau bersuka cita, karena Tuhan pasti bisa menolong. Nah, karena Daniel itu pintar, maka raja itu sangat suka sama Daniel. Raja itu memberikan posisi yang tinggi sama Daniel. Nah, ketika Daniel diberi posisi yang sangat tinggi, ternyata ada yang iri. Oh, banyak yang iri. Orang-orang yang di sana itu pada iri sama Daniel. Dia itu loh bukan orang Media Persia. Kenapa sih bukan kita aja yang dikasih jabatan yang tinggi? Kenapa sih harus Daniel? Nah, mereka kemudian berusaha menjatuhkan Daniel. Daniel ini kesalahannya apa ya? Yuk kita cari kesalahannya Daniel. Kita buat dia salah. Ternyata mereka berjuang, ternyata gak ada. Mereka tidak bisa menemukan kesalahannya Daniel. Kenapa? Daniel adalah orang yang excellent. Dia punya roh yang luar biasa. Kalau bekerja gak pernah gak beres ya. Sampai tidak ada satupun kesalahan yang bisa ditemukan pada Daniel. Lalu mereka putus asa ya. Gimana ya caranya supaya Daniel ini bisa ditangkap? Mereka berpikir. Lalu muncullah ide jahat dari mereka. Gimana kalau kita jebak Daniel?
selama ini Daniel itu cuma nggak pernah buat salah, tetapi Daniel itu rajin berdoa. Yuk kita bikin kesalahan dari kebiasaannya Daniel ini, yuk kita bisikin raja supaya raja membuat pernyataan, membuat peraturan baru. Lalu mereka bisikin raja, gimana kalau begini, kita buat begini. Terus rajanya berpikir, sepertinya bagus, boleh. Akhirnya dibuatlah peraturannya itu dan dibacakan kepada seluruh negeri itu. Bagaimana isi peraturannya? Pada hari yang telah ditentukan, dibacakanlah peraturan dari Raja Darius. Begini peraturannya. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Demikian pengumuman hari ini. Ya, semuanya pada heboh. Berarti 30 hari ini kalau mau berdoa, mau minta harus sama raja, gak boleh sama yang lain. Dan pengumumannya raja itu gak bisa dibatalkan. Sudah diputuskan, gak bisa dicabut lagi. Nah, mendengar hal itu, Daniel, menurut kalian bagaimana? Apakah Daniel kemudian sembunyi-sembunyi? Kayaknya aku nggak boleh ketahuan kalau berdoa. Aku harus sembunyi-sembunyi kalau berdoa. Apakah Daniel begitu? Apakah Daniel terus gak apa-apa, paling ya sebulan aja loh ya, aku tak berhenti berdoa, Tuhan yang gak akan marah kok. Aku daripada aku dimasukin ke dalam gua singa, kan ya gak asik juga. Apakah Daniel begitu? Ternyata Daniel gak begitu loh. Walaupun sudah ada keputusan seperti itu, Daniel tetap ngapain? Tetap berdoa. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Daniel lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, karena Daniel ini kenal betul siapa Tuhan. Daniel tuh kenal bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang layak dipuji dan layak disembah dan layak kepadanya Daniel berdoa. Jadi Daniel tetap berdoa, nggak peduli dengan peraturannya, bukan nggak peduli ya. Daniel tetap pada ketaatannya kepada Tuhan, meskipun keputusannya ini bisa berakibat sangat buruk buat hidupnya. Mendengarkan hal itu, para orang-orang yang nggak suka sama Daniel, senang banget, ya. Mari kita tangkap Daniel, mari kita buat Daniel masuk ke dalam kandang singa. Nah ini ya, orang-orang jahatnya ini kemudian lapor kepada raja. Ya ada apa ya? Ini loh raja, ternyata ada loh yang gak taat sama raja. Oh ya, siapa? Daniel raja. Loh Daniel, kenapa Daniel? Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Daniel 3 kali sehari tetap berdoa kepada Allahnya. Berarti Daniel melanggar, Tuanku Raja. Daniel harus ditangkap. Loh, apa nggak ada cara lain? Nggak bisa Raja. Raja sudah mengambil keputusan dan Raja harus menjalankan keputusan itu. Wah, semuanya senang sekali. Senang sekali. Dan yang sedih adalah rajanya ya, rajanya sedih. Apa yang telah aku lakukan? Rajanya ini baru sadar ya, ternyata mereka mencoba untuk menangkap Daniel, tetapi perintah sudah dikeluarkan. Rajanya sedih sekali. Sepanjang malam ketika Daniel ditangkap dan dicemplungkan ke dalam gua singa, rajanya tidak bisa tidur sepanjang malam, bahkan berpuasa sepanjang malam. Berpuasa takut supaya Danielnya nggak diapa-apain sama singa-singa itu, karena Danielnya sudah dimasukin ke dalam gua singa itu ya. Biur gitu ya. Nah, keesokan paginya rajanya cepat-cepat bangun. Raja Darius pagi-pagi sekali langsung lari-lari ke tempatnya Daniel dimasukkan ke gua singa itu. Daniel, begitu ya. Gimana kabarmu? Apakah Allahmu yang kamu sembah itu bisa menolongmu? Dan rajanya, jerduk rajanya khawatir. Tapi kemudian ada suara dari dalam lubang singa itu. Danielnya menjawab, Daniel menjawab, berarti Danielnya mati nggak? Berarti Danielnya gak mati. Danielnya menjawab loh. Gimana Daniel menjawab raja? Ya raja, gak usah khawatir, kira-kira begitu ya. Tuhan Allahku telah mengirim malaikatnya, telah menutup semua mulut singa-singa itu sehingga aku gak diapa-apain raja. Rajanya senang gitu ya. Senang
lama kali akhirnya Daniel bisa bertemu lagi dengan rajanya. Wah, raja ini memuji Tuhannya Daniel dan membuat keputusan kepada seluruh negeri bahwa ada Tuhan yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup, yang layak untuk disembah. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang jahat yang tadi nggak suka sama Daniel itu? Rajanya marah ya. Panggil semua orang-orang yang telah mencoba Daniel itu, masukkan mereka ke dalam gua singa. Mereka ketakutan, ampun raja. Tetapi keputusan raja tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya mereka harus dimasukkan ke dalam gua singa. Sekali lagi, singa-singa yang di dalam gua ini mendengarkan suara gluduk. Mereka sadar, ada mangsa. Kali ini mulutku ini kok kayaknya sudah enak ya, sudah buka. Kali ini pasti bisa dimakan ya. Akhirnya begitu dilihat di atas, ada yang dimasukkan ke dalam sungai. Ada yang dimasukkan dalam sungai. Kali ini singanya sudah siap. Sudah menanti-nanti. Mana ini ya? Begitu datang, langsung ditangkap ya. Wah, habis diterkam sama singa. Luar biasa ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Daniel ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu sanggup untuk menolong. Apapun yang adik-adik hadapi sekarang, kalau adik-adik ada ketakutan, takut ini, takut itu, belajar percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Yuk kita hafalin sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a. Gimana bunyinya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Gitu ya cara ngafalinya ya. Sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, yuk kita semuanya membiasakan diri untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bagaimana sih? Hidup menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan karena Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu setia, yang selalu rindu untuk berbicara, untuk ngobrol bersama dengan Tuhan, yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. Dah. Dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau
akan menyanyi pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta saya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Dan saat ini saatnya kita mau berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk gereja kita, untuk orang tua kita. Biar mari kita lebih sungguh-sungguh, biar Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan negeri kita. Kita mau angkat pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Adik-adik ambil sikap doa, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami, biar kami bukan saja mendengarkan, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Saat hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia.
Tuhan tolong di mana saat ini bangsa kami sedang dilanda virus. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami. Biarlah Engkau Tuhan saja yang menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati para pemimpin yang ada, baik dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan boleh mereka memimpin bangsa ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa buat gereja kami Betani Estoya Malang. Tuhan Engkau berkati, biarlah melalui gereja kami boleh banyak jiwa yang dimenangkan hanya oleh karena nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati para staf penyembalaan, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terlebih khusus mau berdoa buat keluarga orang tua kami. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan terus hibur hati mereka. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu dipermuliakan di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tetap bertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.